Di depan gedung Internasio, Jenderal Malabi dan dua rekannya terjebak di dalam mobil ketika terjadi baku tembak. Datang pemuda mendekati mobil Sudirman dan menembakkan 4 peluru. Untungnya ketiganya selamat. Namun datang kembali pemuda dan berhasil menembak Malabi dan rekan Smith. Smith menyatakan tewasnya Malabi setelah tertembak. Ketika pemuda mendekat kembali, Smith telah bersiap dan melempar granat. Kemudian Smith dan rekannya melarikan diri dengan berenang di Kalimas hingga pelabuhan. Masih menjadi perdebatan hingga sekarang siapa yang telah membunuh Jenderal Malabi. Dua pemuda yang menjadi tersangka yaitu H. Abdul Aziz dan Hendranata. Namun tidak ada bukti kuat yang dapat menentukan penembak Malabi. Pertempuran itu baru berhenti jam 9 malam. Baku tembak dapat mereda setelah ada pengumuman bahwa akan ada pengosongan gedung Internasio oleh Inggris. Bung Tomo menyiarkan lewat radio untuk menghentikan baku tembak. Brigade ke-49 dipimpin oleh Kolonel Piuh. Akibat tewasnya Malabi, Kolonel Piuh memusatkan pasukannya di wilayah Darmo dan pelabuhan setelah negosiasi yang berhasil antara Inggris dan Indonesia. 31 Oktober 1945, Lethen Christison memimpin sekutu mengancam apabila pembunuh Malabi tidak diserahkan, maka Inggris akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Dul Arnowo selaku Ketua KNI Surabaya memberikan pernyataan resmi bahwa Malabi meninggal secara tidak jelas, padahal dia sendiri mendapat informasi dari pemuda bahwa Malabi sudah dimusnahkan. Soekarno menegaskan bahwa musuh Indonesia adalah Nika, bukan sekutu, dan beliau memerintahkan untuk menghentikan serangan terhadap Inggris. Seminggu setelahnya, evakuasi 6.000 interniran Belanda berjalan lebih tertib. Divisi Infanteri ke-5 Inggris India diperintahkan tanggal 17 Oktober mendarat 1 November di Indonesia dengan pimpinan Mansur. Pada 7 November 1945, Mansur menyalahkan Indonesia, namun Suryo selaku Gubernur Surabaya membantah tuduhannya. Mansur memberikan ultimatum dengan batas waktu jam 6 sore. Seluruh tawanan perang sekutu harus dilepaskan oleh Indonesia. Pimpinan Surabaya menyerah kepada Inggris. Pihak selain TKR dan polisi harus menyerahkan senjata. Surabaya diamankan oleh pasukan sekutu dan orang bersenjata dapat dihukum mati. Yang mengancam keselamatan interniran bisa dihukum mati. Wanita dan anak-anak bisa meninggalkan Surabaya sebelum tanggal 10 November. Christison menolak permintaan pimpinan Surabaya, Ahmad Subarjo, untuk mencabut ultimatum. Keputusan diambil oleh pimpinan Surabaya untuk mempertahankan Surabaya. Rakyat diperingatkan, TKR disiapkan, pimpinan dipindahkan. Peperangan pun pecah selama 3 minggu dan 3 hari di Surabaya. Pasukan Indonesia kehilangan 20.000 nyawa dipimpin oleh Bung Tomo, sedangkan pihak sekutu kehilangan 1.500 nyawa. Perlawanan heroik dan semangat pantang menyerah rakyat Surabaya membuat Inggris merasa terpanggang di neraka. Kota ini kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Sejak itu, tanggal 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan. Hal ini merupakan wujud penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan.